warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil kabiril muta'al al-munfarid bil 'azamati wal jalal al-mutawahhid bi istihqaqi nu'util kamal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina syafi'ina wa maulana Muhammad Sallallahu al-hadi min ad-dhalal wa ala alihi wa sahbihi alladhina yattasifuna bi mahasinil akhlaqi wal a'mal. Wa ba'du, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معاشر المسلمين والمسلمات، حاضرين حاضرات، الذاكرين والذاكرات، وبالخصوص keluarga besar pesantren Al-Ihya, para alim ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, dan hamba-hamba Allah yang mencintai Allah, dan mudah-mudahan Allah mencintai kita semuanya. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman saya masih akan melanjutkan kajian saya 2 bulan yang lalu. Masih ingat nggak? Ilmu mah gampang lupa ya. Ibu naruh duit lupa nggak? Saya diminta untuk judul baru, sekarang judul baru melanjutkan kajian bulan yang lalu. Ada orang dalam kitab tasawuf itu disebut namanya Dhunnun al-Misri. Dhunnun al-Misri. Kalau orang Betawi itu kunyah, oyokan, bukan nama aslinya. Nama aslinya beliau itu Sauban bin Ibrahim. Dalam tasawuf disebut dengan nama Dhunnun al-Misri, seorang ulama, seorang sufi di Mesir yang pada zamannya orang yang paling sering menjadi rujukan untuk pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang namanya Dhunnun al-Misri Sauban bin Ibrahim. Jadi orang yang di zamannya, orang yang sering menjadi rujukan tentang ma'rifah, ilmu mengenal Allah. Kalau orang mengenal Allah, bukan saya sudah kenal, tapi lagi belajar untuk kenal. Makanya sifat wajib 20 itu salah satu yang mengantarkan kita mengenal Allah. Wujud walafatul hawadisi yamu binafsi wadaniyat kudrat iroda ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Dulu saya untuk menghafal itu pulang dari madrasah sambil jalan
qala fatuni harus sampai rumah. Balik lagi nanti ke madrasah wujud tidak bakal ngapalinnya sambil ngeprakin jambu guru. Jambu wujud kita ngedomelin. Makanya ngedomelin karena ngambilnya sampai wujud tidak ada khodirat mulidan. Mengantarkan kita mengenal Allah. Saya bersyukur hadir di majelis ini dan maka Dunun al-Bisri asisten kita. Kata beliau antakuna anta abdahu fi kulli halin. Antakuna anta abdahu fi kulli halin. Kama annahu rabbuka fi kulli halin. Kata beliau antakuna anta hendaklah engkau menjadi abdahu hambanya. Hamba siapa? Allah. Antakuna anta abdahu fi kulli halin, hendaklah engkau menjadi hambanya fi kulli halin, di dalam keadaan apapun jua. Jadi hambanya dalam keadaan apapun juga. Kenapa? Kama annahu rabbuka fi kulli halin, sebagaimana dia Allah rabbuka, Rabbmu, fi kulli halin, dalam keadaan apapun juga. Paham tak? Paham tak? Jadilah engkau hambanya Allah dalam keadaan apapun juga, sebagaimana dia Allah adalah Rabbmu, Tuhanmu, dalam keadaan apapun juga. Seringkali kita tidak lagi menghadirkan hambanya, padahal Allah tidak pernah meninggalkan kita. Betul? Betul? Kita seringkali meninggalkan Allah, padahal Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sampai ada hambanya berbuat maksiat, itu lagi ada hambanya berbuat, kalau ditinggal maka sedang ditunggu Allah sampai dia datang kepadaku untuk bertobat, sampai dia datang kepadaku mintaan sebelum limitnya tidak lagi dibuka, ketika ajal sudah sampai di kerongkongan itu selesai. Jadi kita benar-benar istighfar terus, ya. Jadikan, hadirkan kita di hamba Allah dalam keadaan apapun juga, sebagaimana Allah itu Rabb, Tuhan kita, dalam keadaan apapun juga. Antakuna anta abdahu fi kulli halin, kama annahu rabbuka fi kulli halin. Di selama segini selesai sudah sebetulnya. Saya pulang selesai. Iya. Jadi kebersamaan dengan Allah itu yang menjadikan kita nih. Ini ayatnya wa huwa ma'akum ainamakum. Wa huwa, dan dialah Allah, ma'akum, bersama kalian, ainama kuntum, dimanapun kalian berada. Itu ayat Allah. Jadi selalu Allah menyertai kita. Tapi seringkali kita justru tidak menghadirkan kebesaran. Makanya kalau sudah ini media menjadikan kita nikmat, kita tidak lagi pilih media yang lain. Sudah kita dapatkan, ibu sudah dianggarkan, kita sudah dianggarkan. Dan semua ayatnya jelas. Ada di dzikrillah tatma'innul qulub. Ini yang sering tidak diasah karena mukanya terus di facial. Betul? Mukanya terus yang di facial. Ini kalau mati, ini akan menjadi makanan belatung. Iya, ini yang gemuk-gemuk lagi ditunggu. Iya,
kata Luqmanul Hakim, sulusul lidu di sepertiga bagian diri benak, lidu di milik pelaku. Yang sulus lagi doa panjang umur, jangan mati dulu. Kalau dia mati pulang mulia. Jadi makanan berat. Jadi suami juga akan ada mobil, tapi tidak terhukum mobil. Sudah sekarang menginjak yang kedua. Yang pertama saya ingatkan lagi, ya. Kata Allah, ahlu dzikri, ahlu mujalasah. Yang dua bulan itu hadis qudsi, ahlu dzikri, orang-orang yang banyak menyebutku. Ahlu dzikri, ahlu mujalasah adalah orang-orang yang menjadi kawan dudukku. Orang-orang yang banyak menyebutku adalah orang-orang yang menjadi kawan dudukku. Makanya dalam hadis yang panjang itu, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kalau kita menyebut Allah, Allah menyebut kita di sisi para malaikatnya. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut mereka di sisinya, di hadapan malaikat-malaikat Allah kalau kita sedang menyebut nama. Wa idza dzakarani 'abdi fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau ada hambaku menyebut aku pada dirinya, aku ingat, aku sebut juga dirinya dalam diriku. Ini kadang begini, dan ini sebuah keberuntungan besar ketika ada keagungan Allah hadir di dalam diri. Jangan cari yang lain. Orang-orang beriman itu orang-orang yang berbetah-betah dalam zikir. Karena siapa? Yang menemaninya adalah itu yang dulu 2 bulanan. Sekarang masuk yang kedua. Apa kata Allah? Ahlu ta'ati, ahlu karamati. Dalam hadis qudsi kata Allah, ahlu ta'ati, ahlu karamati. Orang-orang yang banyak taatnya kepadaku, kata Allah, ahlu karamati, orang-orang yang akan aku berikan karamah. Orang-orang yang banyak taatnya kepadaku, orang-orang yang ahlu karamati adalah orang-orang yang mendapatkan karamah dariku. Jadi kita jangan iri dengan orang-orang soleh. Ayatnya sih mudah sebetulnya, inna akramakum, gitu ya. Siapa yang akramakum? Atqakum. Tapi kenapa kita datang ke orang-orang soleh? Bawa air, doa, betul. Betul. Padahal bismillahnya sama, sama nggak? Bismillah kita dengan bismillah guru kita almarhum sama? Sama. Ya, bismillah kita dengan para ulama sama? Sama. Sama bismillahnya, bedanya apa? Karomah. Mulut sama hatinya. Mulut teman. Makanya kita akui bahwa di sisi Allah itu ada hamba-hambanya Allah berikan karamah. Jelas itu. Kenapa diberikan karamah? Beda. Kalau kita sedang tidur, mereka sedang apa? Wirid. Wa minal laili fatahajjab bihi. Jelas. Kita sedang tidur, mereka sedang tidak tidur. Tahajud. Kamu mengajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza atani 'abdi yamshi ataituhu harwalatan. Kalau ada hambaku datang kepadaku, kata Allah, berjalan, ataituhu harwalatan, aku jemput hambaku itu dengan berlari-lari kecil, ya. Disambut Allah. Kita sedang tidur, mereka sedang Tahajud. beda. Kita sedang baca Quran, mereka sedang baca Quran. Orang baca Quran ke 36 halaman habis baca. Yang hobi bola itu Quran bola 36 habis baca. Sampai jadwal pertandingan dia tahu. Sampai skornya dia tahu. Barcelona menang, Real Madrid menang dia tahu. MU, Arsenal, Chicago. Orang kita baca Quran, orang-orang soleh kan? Quran
nggak pindah dari 10 ayat sampai ayat itu dipahami, diamalkan, baru pindah 10 ayat lagi, dipahami, diamalkan, baru pindah. Kita sudah hafal berapa kali, ngamalinnya belum? Gimana tidak dapat karomah? Ada seorang cerita karomah. Ada seorang, saya nggak sebut, kalau saya sebut di Bogor orang pasti kenal. Ulama besar. Ada santrinya Ustaz. Saya dulu termasuk santrinya. Kalau kiai mau baca kitab tafsir, saya yang suka gelarin ini, gelarin apa ini? Ya, kain-kain, ikat, sadada. Sudah, saya ngadu anjuran kiai untuk nanti malam ini masih kurang jatah untuk 500 orang. Yang ada berapa katanya? Baru ada 300. Memang berapa jamaah kalau hadir nanti tafsir? Ya 800 sampai 1000 orang. Subhanallah. Kayak gitu. Terus gimana? Ya masih kurang, kayak saya itu masih kurang 500 untuk jatah orang 500. Sudah akhirnya beliau ambil wudhu sholat sunnah 2 rakaat. Ambil wudhu sholat sunnah 2 Rakaat. Bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah agar hajat untuk nanti malam yang kurang 500 itu biar Allah berikan pertolongan. Sudah sholat 2 rakaat berdoa. Selesai berdoa sudah, kata beliau, sudah kamu gulung lagi itu hamba. Kamu gulung itu saja. Ya telah digulung saja, itu di bawah saja, dan begitu ada duit sebanyak jumlah kekurangan untuk nanti malam. Believe it or not? Percaya atau tidak percaya? Tapi ini santrinya langsung yang biasa ngurus majelis, diangkat, dilipat itu hambar, bawahnya ada duit, tapi sekedar cukup untuk nanti malam. Kalau ibu bisa begitu, mintanya berapa kira-kira? Bertaruh angka duitan. Seumur hidup. Hajatnya cuma 500.000 untuk nanti malam. Kalau kita minta 5 miliar itu, kalau minta 5 miliar malah dari kabul, bukan waliullah itu. Waliullah itu dia nggak serahkan. Jadi sekedar hajat kebutuhan dilipat, Allahu Akbar, kata santrinya, Ustaz saya temukan uang tapi cukup untuk kekurangan nanti malam. Ini ayatnya, inna akramakum indallahi. Kata Allah, ahlu ta'ati ahlu karamati. Jadi sebetulnya karamah itu bisa didapatkan karena ketaatan kita kepada Allah. Nah, ibu-ibu sebetulnya karamahnya luar biasa. Iya. Kalau kita sakit yang ditapakin siapa? Yang ditapakin siapa? Bapak, oh bapaknya lagi mancing. Orang kalau sakit yang dipanggil siapa? Ibu. Ibu. Dokter itu kalah dengan ibu. Ya kalau kita sedang sakit, ibu kita meletakkan tangan kita di kepala, apa yang kamu rasakan? Betul kan? Bisa. Pijit-pijit, perutnya diusap, apa yang kamu? Itu lebih hebat dari seorang dokter itu. Itu karomah itu. Makanya kedurhakaan kita luar biasa akibatnya kalau durhaka kepada seorang Ibu. Ini yang seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala ar-rajuli. Ibumu. Orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala ar-rajuli, manusia mana yang paling besar, paling agung haknya untuk dipenuhi ala rajuli, atas seorang laki-laki. Orang itu bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala rajul, siapa manusia di dunia ini yang paling agung haknya untuk dipenuhi bagi seorang laki-laki? Qala ummuhu. Kata Nabi, ibunya yang harus dia penuhi haknya pertama kali. Sampai Nabi akan 3 kali, ummuhu sunnah. Baru bapaknya kita kalah. Tak biasa. Ini kalau orang yang banyak taat itu orang yang akan Allah berikan. Jadi jangan iri.
dengan orang-orang yang kemudian banyak taatnya dikasih karomahnya, kadang mujahadahnya berbeda. Ya. Mereka baca Quran, kita baca Orang. Baca Quran ini sudah sampai tuntas. Kalau kita baca Quran nggak kuat, dapat 3 ain saja, dapat 3 ain hurufnya sudah doyong-doyong. 3 ain nih hurufnya udah doyong-doyong. Sebetulnya bukan hurufnya yang doyong siapa? Ininya nggak doyong, yang doyong siapa? Masya Allah baca Quran nggak terang lampunya, nggak terang tapi kelihatan. Subhanallah, apa yang menerangi itu? Mereka baca Quran, kita baca. Mereka sholat tahajud, kita sedang Tidur. Mereka puasa, kita sedang Makan. Mereka sedang wirid, kita sedang Ngobrol. mirip. Ada kok protes dengan orang tua, mereka wirid, orang-orang itu baru wirid. Mereka mirip, bedanya tipis ini Pak. Wirid dengan mirip. Kalau wirid yang dipegang apa? Tasbih. Kalau mirip? Kalau mirip yang dipegang apa? Ayo ngaku. Apa yang dipegang? Kok istrinya yang mau gaplek? Duduknya sama enggak? Sama enggak? Nah, pengalaman Pak. Tahu sama, saya nggak tahu duduknya sama apa begini. Kalau ada orang mata kakinya hitam, belum tentu duduk wirid itu bisa jadi Mirip. Ya mereka wirid, kita orang wirid. Kadang-kadang suka diperang, apa itu karamah? Ayatnya jelas, inna akramakum indallahi. Makanya kenapa kita datang minta doain? Buya, ajenan, kiai doakan kami yang mau usaha, minta doain. Loh, kita juga bisa doa, betul. Tapi kekuatan doa kita itu bensin campur. Bayangkan gimana tidak mustajab. Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan tayyiban Rokan. orang soleh itu. Makanya kalau kita mampir di rumah orang soleh, kata ulama, ta'amus salih dawaun. Ta'amus salihi dawaun, makanan orang soleh itu adalah Jadi kalau kita di rumah orang soleh makan yang banyak. Kalau perlu bayu orang kresek orang. Bungkus. Ayah. Bungkusan apa? Ayah besek. Mau ngapain? Mau ngapain? Kerjaan ibu-ibu bungkus. Saya cerita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya, pernah diundang oleh muridnya Imam Hambali. Karena cinta kepada muridnya, hadirlah Imam Syafi'i ke rumah muridnya Imam Hambali yang orang saleh. Sudah sampai Imam Syafi'i bermalam di rumah Imam Hambali, murid tercintanya. Sudah menginap. Imam Hambali pernah cerita kepada putrinya bahwa gurunya Imam Syafi'i itu orang yang saleh, orang yang wara, orang yang alim, orang yang betul-betul ahli ibadah. Oh begitu, iya nak. Ayah itu murid dan guru luar biasa. Ya, guru ayah itu luar biasa. Orang yang saleh, waras. Nanti kapan-kapan ayah undang untuk dia bersilaturahim. Dan Imam Syafi'i dan bermalam di rumah Imam Hambali. Sang putri ingin membuktikan apakah cerita ayahnya itu benar atau tidaknya, bahwa Imam Syafi'i orang yang waras, saleh, zahid, alim dan lain sebagainya. Sudah diperhatikan. Ya Allah, kecewa putrinya Bu dengan cerita ayahnya kalau Imam Syafi'i itu orang yang soleh, yang waras. Mana kecewanya ketika diminta untuk makan di rumah Imam Hambali, makannya lahap sekali. Wah, putrinya, kok orang alim makannya lahap sekali? Ya, orang alim kok makannya lahap sekali. Nah, kalau kita bodoh tuh kadang-kadang sering kita menyimpulkan sesuatu yang sebetulnya salah. Lahap sekali, kecewa putrinya. Sudah dia keluar.
sepanjang malam diperhatikan, Imam Syafi'i tidak tahajud, tidur aja. Kecewa lagi loh, katanya orang soleh, kok tidak saya temukan beliau ayat semalam tahajudnya ada tidur saja berbaring miring menghadap kiblat, nggak ada saya perhatikan sholat tahajud. Yang ketiga kecewa lagi, sholat subuh mengimami di rumah Imam Hamid tidak pakai wudhu, ngimami nggak wudhu lagi, kecewa lagi, kok nggak pakai wudhu, mestinya wudhu dong. Sudah lapor di putrinya kepada ayahnya Imam Hamid, ayah, saya kecewa dengan cerita ayah tentang kelebihan dan kemuliaan guru ayah Al-Imam Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kenapa kamu kecewa? Kemarin ayah sepanjang di rumah kita kok makannya lahap sekali. Yang kedua tadi malam gak ada tahajud kan? Kalau tadi pagi yang kita Imam subuh kok gak berwudu lagi beliau. Kata Imam Hamid, nah kamu tanyakan kepada guru ayah langsung. Saya kamu ya. Tuhan, cerita ayah saya tentang Tuhan itu tidak sesuai dengan kenyataan dan saya kecewa sekali. Kata saya, apa kecewaan? Oh, Tuhan kok makan di rumah kami lahap sekali seperti orang baru nemu makanan. Saya tadi baru nyobain combro, nanti saya mau bungkus. Combro satu tadi. Mau lagi suruh ceramah berkata saya tonton di gigi saya Berkah. sudah. Oh, kamu lihat aku lahap makannya. Iya betul, aku dan aku menikmatinya betul. Kata Imam, ayahmu orang soleh nak, ayahmu orang soleh, mumpung saya di rumah orang soleh, makanannya adalah halalan thayyiban mubarakan, maka aku habiskan makananmu, makanan ayahmu yang soleh, yang halal, yang thayyiban itu kenapa? Ta'amus sholihi dawaun, makanannya orang soleh adalah karena halal dan thayyiban. Jadi kita muliakan kemuliaan iman kita disesuaikan oleh Allah makanannya, maka jangan makan kodok, Kelelawar. kosong kare tawar, apa lagi? Anjing. Tikus, apa lagi? Bayi. Anak tikus, bayi tikus, kura-kura, sok kura-kura. Nanti lebaran ke rumah saya. Amin. Ya. Amin. Insya Allah istri saya bikin ketupat, sayur ketupat, dan ada semur anjing. Astagfirullahaladzim. Enak kan ngomongnya? Ini kata Imam Syafi'i, ayahmu orang soleh nak, maka makanannya kata ulama, ta'amus soleh dawaun, makanan orang soleh itu jadi obat. Jadi jangan coba-coba dengan orang-orang yang kemudian perilaku hidup ekonominya, perilaku hidup dunianya jauh dari yang halal, kita makan makanannya. Nah, itu ayahmu orang soleh. Maka itu bagian dari karomah juga. Karena kesolehannya akhirnya makanannya pun jadi Cong. sudah. Apa lagi nanti kau kecewa? Kecewa saya, Tuhan tidur semalam tidak tahajud. Nah, saya tidak tidur tadi malam. Sepanjang malam sampai subuh saya tidak tidur. Kenapa? Apa yang membuat saya tidak tidur? Ada 100 pertanyaan umat yang tidak mampu dan belum saya jawab. Itu yang membuat saya tidak bisa tidur, karena memikirkan pertanyaan umat yang harus dijawab. Sampai Imam Syafi'i tidak bisa tidur kalau orang sekarang ditanya jawab, tanya jawab, hebat sekarang ini. Di TV kan begitu tuh. Ya. Banyak jawaban. Imam Syafi'i menunda sampai tidak bisa tidur. Sampai dalam riwayat Allah perlihatkan itu jawaban-jawaban dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah melintas di hadapan wajah beliau. Sampai aku menanya dan Allah perlihatkan ayat-ayat dan hadis-hadis untuk menjawab pertanyaan umat. Itulah aku tidak bisa tidur. Yang ketiga apa kejauhan? Tuhan tidak berwudu. Kata dia, untuk apa saya wudu? Saya tidak baca. Ulama itu satu wudu bisa dipakai beberapa kali untuk sholat. Kenapa? Al-mudawamah ala taharah, menjaga
kesucian diri untuk selalu dalam keadaan punya Wudu. Kalau kita sulit, karena makannya pun sembarangan, gimana nggak kentut mulu. Makan ubi nggak keluar bebek. Kalau nggak bunyi, yang lebih berbahaya yang begini nih. Ya, yang nggak bunyi lebih berbahaya lagi. Baunya luar biasa. Saya nggak bodoh karena saya tidak patah. Ini orang-orang soleh. Karena kekuatannya banyak. Inna akramakum indallahi. Jadi saya tidak pernah ngiri, dan kita jangan ngiri kepada orang-orang soleh. Maka Imam Ali bin Abi Thalib itu nasihatnya juga kita. Ya, orang-orang yang mulia itu rezekinya nggak pernah habis. Ya, kata Imam Ali, rizku rizqani. Rizku rizqani. Rezeki itu ada dua macam. Rizqun matlubuhu wa rizqun yaklubuka. Rizku rizqani, rezeki itu ada dua macam. Rizqun matlubuhu, satu rezeki yang engkau kejar-kejar. Satu rezeki yang kau uber-uber, orang kata. Satu rezeki yang kau pleter-pleter. Satu rezeki yang kau koyok-koyok. Apa koyok-koyok? Apa koyok-koyok? Kejar. Uber-uber. Rizqun matlubuhu, satu rezeki yang kau kejar-kejar. Wa rizqun yaklubuka, dan satu rezeki yang mengejar-ngejar dirimu. Ada rezeki yang kau kejar-kejar, ada rezeki yang mengejar-ngejar dirimu. Ibu pilih ngejar-ngejar rezeki atau dikejar-kejar rezeki? Dikejar-kejar. Pilih jauh benar. Nggak pakai pikir. Dikejar. Itu jatuhnya ajengan Kiai Buya. Ini mengejar-ngejar rezeki. Yang dikejar kencengan kali lari nyampe ke darat. Coba ada orang tak? Dia tak ngejar-ngejar rezeki. Di rumahnya Allah antarkan kepada rezeki. Ayatnya mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Sebetulnya dalil-dalil agama cukup untuk mengantarkan kita kepada kemuliaan ini. Inna akramakum indallahi atqakum wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka kata Allah, ahlu ta'ati ahlu karamati. Belajar kita untuk awal waktu sholat. Ya, ini menjadi ukuran Allah peduli dengan panggilan kita sejauh mana kita peduli dengan panggilan Allah. Betul? Hayya 'alas shalah. Semakin La haula wala quwwata. Hayya 'alas shalah. Ayo salat. Mau dibawa mana? Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ayo salat falah. Gak mungkin ada falah kalau tidak hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah dulu biar falah mencapai falah itu dengan hayya 'alas shalah. Gak mungkin ada falah kalau tidak sholat. dan bukan hayya 'alal ghina, bukan hayya 'alas shalah. Ayo salat hayya 'alal ghina, biar kaya, bukan. Sholat itu biar berbahagia, sholat falah, bukan hayya 'alal ghina. Ayo sholat biar kaya, bukan. Saya tanya lagi, ibu pilih pengen jadi orang bahagia atau orang kaya? Bahagia. Pikirkan dulu. Tahu Pak. Orang kaya belum tentu bahagia. Belum mikirin maling kan. Pilih kaya atau pilih bahagia? Bahagia. Oh, dua-duanya. Saya jadi bupati. Pilih kaya, pilih bahagia. Bahagia. Pilih bahagia. Kenapa ibu pilih jadi orang bahagia bukan orang kaya? Bahagia pasti.
Orang kaya belum tentu bahagia. 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 Ibu tahu dari mana orang kaya belum tentu bahagia? Ustadz. Ibu pernah jadi orang kaya? Nah. Pernah jadi orang kaya? Ibu sok tahu. Ya. Kan ajengan yang bilang. Hebat ya orang kaya belum tentu bahagia. Orang iya betul, Iya. tapi tahunya dari mana? Itu nggak bisa tidur. Saya pernah kaya, pernah sombong, Bapak. Saya pernah kaya, tapi nggak bahagia. Banyak yang datang. Banyak yang Datang. mau ngapain? Minta-minta. Ada yang minta, ada yang minjam, ada yang cuma timbang dengar aja. Kenapa datang? Gue dengar punya duit. Uang dengar. Bang dengar. Oh, nggak perlu kita membuktikan jadi orang kaya, nggak perlu. Yakin dan percaya dengan janji Allah. Innaka la tukhliful Mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Innallaha la yukhlifu wa'dah. Kalau hayya 'ala shalah pasti hayya 'ala Falah. ini yang keyakinan orang-orang soleh kita. Diberikan karamah. Karena Allah janjikan ahlu ta'ati ahlu karamati. Maka sedikit apapun, sekecil apapun, ketaatan itu tetap harus kita lakukan untuk bisa mencapai ketaatan yang berikut. Jadi jangan gini, ada orang yang mengejar-ngejar rezeki, ada orang yang dikejar-kejar Rezeki. itu kan ketaatan. Saya bukan taat, cuma mengajak saja. Subhanallah, saya beruntung dari Allah ya Allah. Rabbuna Karim, Tuhan kita itu Maha Pemurah. Ada cerita orang ini kan istri seringkali jadi halangan ibadah. Al-Quran begini, aduh lakum fahdaru. Ada diceritakan dalam kitab itu. Seorang suami yang soleh, ternyata godaannya, tantangan itu istri. Hari Jumat istrinya teriak-teriak, abang mau kemana? Mau sholat Jumat? Jangan sholat Jumat, Pak. Kambing kita kabur lari ke dalam hutan. Lakinya suruh nyari kambing hari Jumat. Udah bang, gak usah sholat Jumat. Kecuali lakinya khotib lah. Makan ada amplopnya itu saya. Abang, gak usah sholat Jumat. Kambing kita masuk ke dalam hutan. 10 ekor masuk ke dalam hutan. Abang, gak usah sholat Jumat. Nanti kambing kita dimakan harimau. Wah, suaminya ibu mikir, gue sembahyang Jumat, gue nyari kambing nih. Kambing Jumat. Alhamdulillah Allah kasih daya dia pilih Jumat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Kata suaminya, saya mau cari kambing. Saya mau cari kambing. Saya mau sholat Jumat. Nah, ini bikinnya bego dulunya. Tidak, itu sholat Jumat. Berangkatlah nih suami bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu. Nah, itu tadi itu perbanyak kalimat la haula wala Quwata illa billahil aliyil azim. aksir min qauli la haula wala. Ini jangan resah dengan virus apa sekarang. Pak, virus corona. Bukan dokter tapi tahu gitu corona. Fa aksir min qauli la haula wala quwata illa. Jadi jangan pada takut, la haula wala quwata, la haula wala banjir, la haula wala quwata, tanah longsor, la haula wala harga-harga melonjak, la haula banyak wabah, la haula wala. Ini la haula wala. Berangkatlah dia sholat Jumat. Lebih mau berpihak kepada siapa? Allah. Ahlu ta'ati, ahlu karamati. Berangkat. Sampai orang ini menyimak khutbah, sampai dia masih mengamalkan al-musabbihat. Di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, kalau hadis Jumat itu ada musabbihat. 7 kali dibaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Itu ulama-ulama dulu kalau Jumat itu masih mengamalkan. Sekarang udah nggak ngamalin lagi. Musabbihat tuh, ya hadis dikir-dikir baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Musabbihat dalam fikih-fikih mazhab Syafi'i. Ini orang masih mengamalkan musabbihat pada di orang kampung, bukan kiai. Masih berzikir dan masih doa dan masih ba'diyah. Ba'diyahnya 4 bis Jumat. Karena al-Jumat itu kan Jumat itu seperti itu
Tuh, kenapa kita qobliyah Jumat? Ada qobliyah karena apa? Al-Jum'atu kadzuhri, sholat Jumat itu seperti sholat zuhur. Maka qobliyah zuhur ada, maka qobliyah Jumat pun ada. Masih bahagia kan? Kita masih berdoa. Sudah dia pulang ke rumah. Subhanallah, tuh tadi kambingnya tahu. Kambingnya tahu berapa? Dimakan harimau, dimakan-makan. Subhanallah, dia pulang ke rumah, itu kambingnya dituntun, dihantar oleh harimau pulang ke rumah. Subhanallah. Ini kisah bilipit orno, tapi dituturkan oleh ulama. Itu kambingnya yang 10 itu dituntun, dihantarkan pulang oleh harimau, bayangkan. Sudah. Rabbuna Karim, Rabbuna Karim, Rabbuna Karim. Tuhan kita itu maha pemurah. Kambingnya dihantarkan oleh harimau pulang ke rumahnya. Cuma harimau besar. Ini kalau bukan harimau, gue makan semuanya. Sampai kalau suaminya cari ke hutan, bisa jadi suaminya akan dimaksa oleh Harimau. Karena daging manusia katanya lebih enak, bukan yang daging makan lagi orang. Kalau suaminya itu cari kambingnya, bisa jadi suaminya akan menjadi korban dimangsa oleh harimau. Dia bela kepentingan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi kita nggak usah ragu lagi kalau kita berjuang berpihak di jalan Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yakin itu. Majelis ini mengantarkan kita kepada keyakinan itu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Saya belajar tawakal. Terkadang mohon maaf, sebagai manusia yang lemah, kadang-kadang setan memang hebat. Setan itu menggoda kita, kata ulama, 360 trik dia menjaga dalam kitab Tanbihul Muqtadir. Bayangkan, setan itu triknya 360. Banyak kan? Ya. Ini belum satu pun yang diturunkan untuk masih menggunakan tangan-tangan manusia. Belum mencelakakan lewat setan langsung dengan triknya yang 300, masih menggunakan percaya? Masih menggunakan tangan manusia untuk menjerumuskan manusia ke jalan neraka. Padahal alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. Allah. Maka bapak-bapak ini jangan merasa anak. Jadi semakin hebat takwa seseorang, semakin hebat godaan setannya. Jadi ini nanti setan-setan yang menggoda ini pangkatnya gak sembarangan ini. Sebab ada orang yang perlu digoda oleh setan, ada orang yang gak perlu digoda oleh setan. Kata setan model kayak dia yang di pojok jangan digodain. Karena gak digodain berbantuin kita. Ada gak manusia yang bantu setan? Ada dalilnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan. Tengok samping ya. Ya ada godaan. Tapi kita diajarkan tawakal. Sebagai manusia yang lemah, mohon maaf kadang-kadang ya, berharaplah dari harapan-harapan dunia kita. Ya, kalau orang sana kan ada transportnya tuh ya. Ya kan? Ya, sebagai ganti bensin, padahal lebih daripada bensin. Lebih masih bisa beli satu tangki lah. Cuma panitia suka lupa. Panitia suka. Sebetulnya saya si tabah, istri saya yang pulang tabah. Kalau pulang istri mana bang? Begini aja. Saya bisa tabah istri. Sudah sebagai manusia yang lemah. Itu suka kepikiran juga. Tapi dibalik kalau gimana ya
Allah bahwa di tingkat kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang bisa mengantarkan kita kepada pemberian Allah kepada kita. Kalau ya Allah Subhanallah, tidak dari sini Allah berikan dari jalan yang lain, tidak dari sini Allah berikan jalan yang lain. Maka saya katakan kepada anak dan istri, kalau saya mau sedekah itu jangan dilarang-larang. Sedekah, ibu keluarkan. Kalau ibu mengeluarkan sedekahnya begini, Allah pun akan memberikannya. Itu kunci-kunci rezeki kita, kata Nabi. Mutawajjihatun nahwal arsh. Inna mafatihar rizki mutawajjihatun nahwal arsh. Sesungguhnya kunci-kunci rezeki kita, Pak, mutawajjihatun nahwal, lagi mendongak menghadap arasnya Allah. Kira-kira begitu. Kunci-kunci rezeki kita mutawajjihatun nahwal arsh, menghadap ke arah arasnya Allah. Fayunzilullahu al-arzaqa ala qadri nafaqatihim. Makanya para ulama itu kalau infak karena tahu dalilnya, jadikan sama saya. Fayunzilullahu al-arzaqa ala qadri nafaqatihim. Allah akan menurunkan rezeki-rezeki kita ala qadri nafaqatihim, atas kadar seberapa banyak nafkah yang kita keluarkan. Faman kullila paman qallala kullila. Kalau orang menyedikitkan infaknya, qallala man qallala kullila. Siapa orang yang menyedikitkan infaknya, kullila, disedikitkan pula infak Allah untuk dia. Wa man kassara kussira lahu. Siapa yang membanyakkan infaknya, Allah akan banyakkan. Ini mengantarkan kepada karomah. Karena dia infak banyak, Allah karomahkan kepada dia rezekinya. Amin. Jadi kata Allah, makhluk karomati, ahlu ta'ati, ahlu karomati. Jadi karomah itu dihantarkan lewat tokoh. Jadi jangan iri kepada orang-orang yang soleh dengan karomahnya masing-masing, karena ketingkatan ibadah ketaatan yang beda. Lanjut terakhir, masih ada hadis lagi. Kata Allah, ahlu syukri ahlu ziyadati. Hadis qudsi, ahlu syukri, orang-orang yang banyak syukur kepadaku. Ahlu ziyadati itu orang-orang yang akan mendapatkan tambahan-tambahan nikmat. Dalilnya mudah, surah Ibrahim ayat 7 ya. La in syakartum la azidannakum wa la inna adabi La syadid. Kata Allah, ahlu syukri ahlu ziyadati. Orang yang banyak syukurnya kepadaku, ahlu ziyadati, adalah orang-orang yang akan mendapatkan tambahan-tambahan nikmat dariku. Kira-kira 1 tahun yang lalu, selepas saya ceramah, saya dinasihati oleh seorang ulama. Karena saya masih muda, meskipun sudah 60 tahun, ya, sudah 60 tahun. Yang nasihati saya umur 85 tahun. Saya simak, ada Pak Kiai, Ustaz, kita ini terlalu banyak meminta. Terlalu banyak. Itu kalau minta doa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, banyak kan? Banyak. Itu kalau dikabulin semuanya, naruhnya di mana? Saya bilang, Kiai, kan Allah suruh umumi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni, kan disuruh minta. Betul Ustaz, kita disuruh minta, cuma kita terlalu banyak minta. Padahal kuncinya tidak usah banyak meminta, syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Andai kata kita tidak minta, syukuri apa yang ada. Lewat syukur yang ada, la azidan. Bisa jadi kalau kita banyak meminta,
kita bisa jadi lupa mensyukuri apa yang Allah sudah beri. Karena bisa jadi terlalu banyak meminta, akhirnya kita lupa mensyukuri apa yang Allah sudah beri. Akibatnya fatal. Wala in kafartum, maka syukuri yang ada. Bahkan sebetulnya tahap kesyukuran kita dalam kacamata tasawuf belum nyampe. Dalam kitab tasawuf ada asyakir, ada asyakur. Ya, Imam Al-Qusairi ada menyebutkan, ada istilah asyakir, duanya disebut Al-Quran. Ada asyakiru, ada asyakur. Siapa yang asyakir, yang bersyukur? Alladzi yashkuru 'alal 'ata'i. Asyakir itu ismul fa'il. Orang yang bersyukur itu asyakir, alladzi yashkuru 'alal 'ata'i, orang yang bersyukur atas pemberian Allah. Kita pun belum sampai kepada asyakir, mensyukuri pemberian Allah. Sampai ditegur fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i Rabbikuma tukadziban. Berapa kali ulang? Berapa? Hitung 31 kali. Istifham litawbih wa tankir, kata ulama. Teguran dari Allah. Jangankan kita, sahabat saja ditegur oleh Rasulullah SAW. Karena ketika Nabi menyampaikan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu para jin yang jawab. Kata Nabi, qara'tu hadhil ayah lailatal jin wa amamal jin wa kanu ahsana raddan minkum. Saya bacakan ini ayat di hadapan para jin, di malam kumpulnya jin. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa kanu ahsana raddan minkum. Mereka lebih bagus lagi jawabannya ketika mendengar wa bi ayyi ala'i rabbikuma. Bagaimana jawabannya? Ikutin. Ma syai'un min ni'amika ya Rabbi nukadzibu walakal hamdu ma syai'un min ni'amika ya Rabbi nukadzibu walakal hamdu ma syai'un min ni'amika ya Rabbi nukadzibu walakal hamdu. Apa? Ma syai'un min ni'amika ya Rabbi nukadzibu walakal hamdu. Ya Allah, tidak ada sedikit pun ma syai'un, tiada sedikit pun min ni'amika, dari nikmat-nikmatmu ya Rabbi, nukadzibu yang kami dustakan, walakal hamdu, dan bagimu ya Allah segala pujian. Apa itu? Jadi kalau ada kali nanti fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban min ni'amika ya Rabbi nukadzibu walakal hamdu. Nanti saya tuliskan, nanti di fotokopikan. Amin. Sahabat itu dia. Kata Nabi, bangsa jin menjawab, kalian kok diam saja. Itu sampai 30 kali, karena teguran dari Allah, banyak nikmat Allah yang kita lupa syukur. Maka sebetulnya bukan banyak memintanya, mensyukuri yang ada. Kata Allah, ahlu syukri ahlu ziyadati, orang yang banyak syukurnya kepadaku, orang yang akan aku tambahkan nikmat-nikmat. Bu, halo. Ibu menerjemahkan nikmat itu biasanya nikmat apa? Nikmat apa? Duit. Duit. Betul kan? Selalu nikmat harta. Padahal ada nikmat yang lebih mahal dari harta. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal mu'afadat daimah fid din wa dunya wal akhirah. Kalau ingin
ingin merasakan syukur nikmat sehat, datang ke rumah sakit. Baru kita terasa. Di Jakarta, di mana-mana sekarang kalau mau masuk rumah sakit harus kasih DP dulu kan? Ya. Minimal 20 juta. Itu kartu kredit nggak mau ya? Cash. DP. Bayangkan orang sakit sudah harus bayar. DP 20 juta, bahkan 50 juta rumah sakit tertentu. Sudah masuk ke dalam. Saya diajak oleh kawan dokter Zulkifli, namanya kawan saya. Saat sopan kapan mampir ke rumah sakit. Saya diajak keliling, Masya Allah. Saya bilang, Jul, ini ruangan besar sekali ini. Oh iya Ustaz, ini kelas very very important person. VVIP. VVIP, very very important person. Berarti orang punya banyak duit ya? Ya sangat-sangat penting. Masya Allah. Itu ruangan luas. Saya bilang, Jul, ini sehari Ibu Ustaz untuk ruang sewa ruangan 1.500.000. Hotel ya? Ya, obatnya 2 juta, advice dokter bisa 3 juta. Jadi seharian bisa jadi mengeluarkan 7.500.000 bisa ya. Ibu mau nggak saya nginep di situ? Mau nginep di situ? Enggak. Nggak mau, minta mentahnya aja saja. Itu orang berlimpah harta, Orang kaya. tapi dia tidak nikmati kekayaannya. Iya. Keluarkan uang begitu banyak, ratusan juta, jaminan kesembuhan belum ada. Bayangkan ibu, kita nggak usah banyak harta, masa nggak punya harta masih bisa tidur, kayak itu dia. Itu punya duit itu, nyenyak tidur. Alhamdulillah. Bikum tukan. Katanya Jul, itu selang di hidung untuk apa? Ustaz, ini untuk minum, ini untuk makan. Bayangkan ibu, makannya saja sudah tidak dalam bentuk makanan, sudah dalam bentuk cair. Minuman ini makanan, kan ada. Yakin pusat makan sudah bentuk cair. Bayangkan masuk ke dalam itu. Ibu masuk lontong melalui mulut, betul. Ada kan nyempir-nyempirin kalau musik. Ini yang berbiaji adalah di Rabbikum. Saya katakan kita bersyukur kepada Allah, syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahasa yang indah dalam hidup itu alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli halin, itu yang menyatakan hidup kita terasa indah, kita syukur ini. Ada di Irak itu dalam kitab dituturkan seorang yang habis sholat sendalnya hilang. Sendalnya ini amalkan sendal masing-masing. Dia keluar dari masjid, sendalnya hilang. Setelah keluar dari masjid, semua orang yang dia jumpa itu dalam kitab Rasul dimaki-maki. Ya, sendalnya hilang, semua orang dia maki. Ya sudahlah, kebun binatang keluar semuanya. Sudah setiap orang dia maki-maki. Dan ini nampaknya orang-orang yang berpunya. Sehingga dengan terkait dia merasa sombong, orang dia maki-maki. Sudah sepanjang jalan akhirnya dia dipertemukan oleh Allah seorang yang ada di pojok kota yang sedang duduk mentertawai orang yang sedang marah-marah. Bayangkan sendalnya hilang. Ya, ada orang yang cengengesan. Kira-kira bapak apain? Tabok. Lo sendalnya hilang, itu orang cengengesan. Orang ditambah marah. Kenapa saudara cengengesan? Saya sudah tidak. Semakin dia marah, semakin tersenyum itu orang. Semakin marah, akhirnya orang ini mikir, jangan-jangan orang ibu gila, jangan nengok belakang memang. Semakin dia marah, semakin orang ini tersenyum, akhirnya orang berpikir, jangan-jangan orang tidak waras. Dia berkata, ada apa saudara kok mentertawai saya? Kata orang itu, saudara ini lucu. Jadi tidak mungkin kalau tidak ada yang lucu, kemudian saya tertawa. Kan ada yang lucu, saya tertawa. Saudara ini lucu. Maka semakin marah, semakin lucu di mata saya. Semakin marah, maka semakin tersenyum saya. Orang itu penasaran lucunya di mana? Nah, Anda yang orang yang lucu itu. Anda baru kehilangan sendal saja. Yang saya yakin Anda orang kaya dan Anda bisa beli yang lebih mahal daripada yang Anda.
Anda baru kehilangan 2 sendal saja sudah merupakan nikmat Allah. Kaki Anda bisa berjalan. Itu orang yang menegur orang itu dihadirkan oleh Allah. Itu kakinya sudah terputus. Maktu akhirnya. Bapak kalau ke Ciater itu mau menuju ke tempat pemandian air panas, saya tidak tahu masih ada atau tidak orang yang tangannya putus, kakinya putus di ujung itu pipa-pipa. Ini tangannya nggak ada, 2 kakinya nggak ada, udah masih ada orang. Subhanallah, tangannya dua-duanya nggak ada, kakinya nggak ada, sudah ke sini. Ya Allah, saya lihat masih bisa menikmati hidup meskipun dengan wanita. Tuhan ini bisa beli yang lebih mahal. Kenapa kok baru kehilangan sandal saja? Itu nikmat kecil. Dan Tuhan bisa beli yang lebih mahal. Kenapa Tuhan merupakan nikmat Allah berupa 2 kaki yang Tuhan masih bisa pakai berjalan? Saya sejak dilahirkan oleh ibu saya begini, saya masih merasakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukad. Alhamdulillah meskipun dalam keadaan tidak berkah. Jangan banyak minta, syukuri apa yang ada. Sekarang orang tidak banyak bersyukur. Wajahnya udah cukup ini sebetulnya. Kita tidak perlu mancung karena muka kita bundar. Jadi kalau muka bundar mancung ini jadi Pinocchio. Nah sekarang orang bukan seret, kelihatan yang origin dengan yang tidak. Suntik sana, suntik sini, akhirnya mempek. Hidungnya turun. Jantungnya turun. Udah fabi ayyi ala'i rabbikuma. Ini syukur nikmat. Kita syukur pun dalam konteks tasawuf belum nyampe karena asyakir alladzi yashkuru 'alal 'ata. Orang yang bersyukur atas pemberian Allah itu asyakir. Ya adalah kita bersyukur, tapi sempurna bersyukur atas nikmat Allah 'alal 'ata belum sempurna. Saya mau nanya, kalau di sini bagi 10.000, ini 10 juta iri enggak kira-kira? Iya ini doanya udah jawab. Lu sendiri lu kagak duit kan? Itu 10.000 sejuta, kiri kan? Alhamdulillah masih ada. Bahkan tidak dapat pun alhamdulillah. Kalau kehidupan kita begini, berbangsa, bernegara, rumah tangganya, saya katakan saudara, kamu sehat, anak sehat, saya sehat, alhamdulillah. Bayangkan orang berlimpah apa? Limpahnya saja di Masjidil Haram keren. Di Masjidil Haram keren. 6 bulan bubar. Ini saya nggak tahu yang tua nikahnya di mana. Jangan di Bogor beringin ini. Orang-orang dulu kan begitu pandai syukur nikmatnya sehingga sakinah mawaddah barokah. Sekarang bayangkan orang sekarang mestinya dia harus berbahagia. Betul kan? Coba rumahnya berdinding batu, dulu tetek, pagar itu, lantainya keramik dulu tanah, terus pakai bekas potongan kayu gergajian itu kalau diketahui itu masalah sederhana. Lampunya pakai, kalau sekarang air tinggal tag, lampu tinggal tag, kamar mandinya di dalam rumah sekarang. Dulu kamar mandinya di luar rumah, tahajudnya nggak luar biasa. Sekarang tahajudnya lebih hebat karena kamar mandinya di mana? Ibu kalau malu suka bangun nggak? Ngapain? Allah, di mana-mana kok ewer-ewer doang. Iya, Imam Ali betul. Wadahru fi surtihi ajibu walakinna ghabratan nasi anhu ajabu. Perjalanannya luar biasa mengagumkan, tapi lalainya manusia atas perubahan ini yang mengherankan aku, kata Imam Ali. Jadi ibadah kita sebetulnya harus lebih hebat dari orang dulu, karena orang dulu mau wudunya keluar rumah, sekarang kamar mandinya dalam rumah kan. Jadi benaran orang dulu gak kalau pipis di luar rumah, dan orang sekarang pipis dalam rumah, benaran orang mana? Kayaknya gak berkah rumah kamu berakhir. Orang dulu, orang sekarang udah gak benar, karena udah gak punya tanah, akhirnya kamar mandinya di dalam. Tapi semangat ibadah. Tapi sebut kata-katanya kuncinya syukur. Ini makanan. Di sini cuma ada nasi, ikan asin, sambal. Di sini ada sate, ada sop kambing, emping, dan empal. Ibu pilih mana kira-kira?
Ikan asin sambal. Ikan asin sambal, sop, sampai kambing, perkedel ini mana kira-kira? Ikan asin sambal. Pilih ini. Iya. Goblok. Enak ini. Lebih enak itu. Lezat nikmatnya itu bukan karena makanan. Iya. Menyikapi dengan syukur. Makanya kan alhaakumut Takasur. sebetulnya mensyukuri apa yang ada ini modal la azidannakum. Maka ada doa kata Imam Ghazali itu ada 7. Adab kita berdoa mintanya 7 sebagaimana diisyaratkan dalam akhir surah Al-Baqarah. Maka Imam Ghazali mengistimbatkan akhir dari ayat surah Al-Baqarah itu bahasa curhat. Bahasa ibu jangan curhat kepada sampingnya, salah. Nanti pada siapa? Allah. Mana dia curhatnya? 7 tuh. Rabbana la tu'akhidna Sina awah. Rabbana wa la tahmil Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka Imam Ghazali mengisyaratkan adab jumlah doa itu tidak lebih dari 7, tidak kurang dari 7 sebagaimana diisyaratkan pada akhir ayat surah Al-Baqarah. Lagi, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dipilihkan waktunya mana dia? Ya untuk apa? Banyak kita syukur. Ya la in syakartum. Jadi yang menyebabkan la azidannakum lewat syukur. Maka kalau kita banyak minta, kata ulama, bahayanya lupa mensyukuri apa yang ada. Jadi syukuri apa yang ada untuk ada tambahan nikmat, ditambahkan, bahkan akan diberikan apa yang belum kita dapatkan lewat syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi modal hidup kita. Amin. Banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.